Balik lagi suara Niko, lanjut kita bahas soal OSN Astronomi tahun 2025. Kita ke nomor 13 tentang orbit komet. Gambar menunjukkan sebuah komet bergerak mengitari matahari dengan periode 72 tahun. Satuan SA artinya satuan astronomi dengan 1 SA sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Pertanyaannya, jarak terjauh yang dapat ditempuh oleh komet adalah berapa? Oke, ini dari matahari berarti ya. Oke, ini semua tentang orbit lagi. Tapi sebelum kita bahas yang lebih detail, bagi kalian yang mau dapetin konten eksklusif dari Udaniko, bisa join membership-nya ya. Kita bahas. Orbit adalah bentuk lintasan dari benda langit mengelilingi matahari, let's say. Dan perilaku-perilakunya bisa kita pelajari berdasarkan hukum Kepler. Hukum Kepler itu ada 3 ya. 1, 2, dan 3 nantinya. Hukum 1 itu bilang bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokus elipsnya. Ini nggak cuma planet ya sebetulnya ya, tapi bisa jadi asteroid juga, komet juga dalam kasus ini. So, elips itu kan berarti lonjong ya. Nah, seberapa lonjongnya itu bisa kita ketahui dari besaran yang namanya eksentrisitas, kayak gini. 0 berarti lingkaran sempurna, semakin mendekati 1 semakin lonjong. Terus elips itu punya senternya di sini dan 2 fokus. Matahari di salah satu fokusnya. Ya. Terus kita kenalan sama beberapa besaran lain. Yang pertama adalah semi minor axis ini ke arah atas atau bawah, semi major axis ke arah kanan atau kiri dari senternya. Oke. Nah, eksentrisitas itu bisa didapat dari ini sebetulnya, C per A. C itu adalah jarak dari center ke fokus. Misalnya gini. Kalau 0 berarti ya senternya ada di, fokusnya ada di center kayak gini. Dibagi dengan A. A adalah jarak dari center ke samping. Set, kayak gini-gini ya. Tinggal dibagi aja sih sebetulnya. Nah, selain dari C per A ini, eksentrisitas juga bisa dihitung pakai persamaan yang lain seperti ini. Nah, karena bentuknya elips berarti ada saat di mana dia dekat, disebutnya adalah perihelion, dan ada saat dia jauh dari mataharinya misalkan. Ini juga bisa kita hitung pakai persamaan ini, dan saat aphelion bisa kita hitung pakai persamaan ini. Oke? Terus lanjut ke hukum keduanya Kepler yang bilang bahwa garis hayal yang menghubungkan planet dan matahari menyapu luas yang sama dalam waktu yang sama. Apa sih konsekuensi logis dari hukum ini? So, kalau kita pakai persamaan ini tadi, misalnya kita start animation-nya, set gini. Terus misal kita mulai sweeping ini misalkan gitu ya. Nah, ada keempat warna ini, dia ini ya, waktu yang dibutuhkan dari sini ke sini untuk menyapu ini sama. Misalkan ini sebulan dari sini ke sini, ini juga sebulan, sebulan. Maka hukum kedua Kepler bilang bahwa luas keempatnya ini sama. Nah, konsekuensi logisnya adalah berarti ada perbedaan kecepatan ya. Berarti saat dekat dia ngebut, saat jauh dia pelan. Gitu ya. Terus lanjut ke hukum ketiga. Nah, hukum ketiga ini ada data ini ya, data periode dan jarak jari-jari orbit lah bisa dibilang seperti itu dengan eksentrisitasnya. Ini semuanya adalah benda-benda yang mengelilingi matahari, planet maupun komet maupun dwarf planet dan seterusnya. Nah, ketika periodenya dikuadratkan dapat angka seperti ini, semi major axis-nya pangkat 3 dapat seperti ini, dan ketika dibagi nilainya itu hampir sama persis, yaitu sama. Jadi bisa kita bilang bahwa nilai T pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 3. Nah, ketika dipetakan, diplotkan tadi ke semuanya, dapatnya seperti ini. Yang menunjukkan bahwa hukum ketiga Kepler bilang, perbandingan kuadrat periode orbit dengan pangkat 3 jaraknya, jari-jari ini ya, semi major axis-nya tadi ya, adalah sama. Nah, kita bisa tulis kayak gini ya, bahwa T pangkat 2 proporsional to A pangkat 3.
T-nya adalah periode, A-nya adalah jari-jari orbit. Semi-major axis ya. Nah, sebagian ini orang menyimpulkan lainnya adalah R kecil untuk A ini. Tapi yang lebih umum adalah pakai A sih untuk spesifik ke semi-major axis, gitu ya. Terus kita kembali ke soal. Terus kita ambil esensinya aja. Pertama yang ditanya adalah jaraknya ya. Jarak terjauh ini maksudnya adalah R aphelion. Gitu ya. Terus besaran tadi yang diketahui adalah yang ini, semi-major axis yang A ini. Terus kalau yang jauh ini aphelion yang ditanya, dan yang dekat ini adalah perihelion gitu kan. Nah, perihelion ini udah tahu nih, 0,569 SA. Oke. Nah, berarti kita bisa dapetin dari semi-major axis ya, dengan info periodenya. So, kita perlu cari A-nya dulu berarti. Nah, berdasarkan hukum Kepler ketiga tadi yang bilang bahwa A pangkat 3 itu sama dengan T pangkat 2, kita bisa hitung berarti. Kalau begitu, A itu nanti sama dengan akar pangkat 3 dari periodenya dipangkatin 2. Oh ya, ini akar pangkat 3 ya. Terus periodenya tadi adalah 72 tahun, kita pangkatin 2. Sama dengan, kita tinggal pencet aja sih pakai kalkulator ya. Cari yang akar pangkat 3, nah di sini pencet shift dulu, baru ini. Terus 72 kita pangkatin 2. Nanti jebret sama dengan. Langsung dapat hasilnya. Yaitu 17,307 ya. Kita bulatin ke 3 digit aja nggak apa-apa. Biar aman. So, tadi dapatnya 17,307 SA. Nah, dapat A-nya. Nah, dari gambar ini, ilustrasi ini juga kita bisa tahu bahwa, kalau jarak aphelion ditambahin perihelion itu kan 2 kalinya A ya. Berarti kita bisa pakai persamaan itu. Bahwa jarak aphelion ditambah jarak perihelion itu sama dengan 2 kali semi-major axis. Tinggal dicemplungin aja. Berarti RA ditambah 0,569 sama dengan 2 kali 17,307. Berarti R aphelionnya sama dengan, tinggal pindah ruas aja ya berarti ya. Pencet kalkulatornya. Oh, ini masih ada yang tadi. Tinggal kita kali 2 aja. Baru dikurang pindah ruas ya. 0,569. Sama dengan 34,045 SA. Nah, so the answer is B. 34 ya. Oke. So di soal ini udah mulai lebih kompleks lagi. Udah mulai menghubungkan dengan Kepler 3, nyari semi-major axis tadi. Biar dapet jarak aphelionnya berapa. Oke. Nah, soal-soal yang kayak gini, itu termasuk ke dalam kategori mekanika benda langit. Cek aja playlistnya ya. Terus seperti biasa, challenge. Niko udah siapin 1 soal challenge. Di soal yang sama tadi, informasinya, pertanyaan berikutnya adalah berapa eksentrisitas orbit komet ini? Nah, gitu ya. Boleh dicoba. Terus, bagi yang masih bingung, boleh langsung tanya aja. Itu aja dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.